Semangat pagi. Salah satu profesi yang bisa kita jalankan untuk menggapai keberhasilan atau kesuksesan dalam kehidupan kita adalah dengan menjadi seorang pengusaha. Banyak orang-orang menempuh profesi ini. Tapi memang tidak gampang menjadi seorang pengusaha karena apa? Banyak hal-hal yang harus kita persiapkan supaya kita sukses menjadi seorang pengusaha. Nah, kali ini saya akan memberikan tips atau trik bagaimana cara kita memulai sebuah usaha ataupun bisnis. Yang pertama adalah kita harus menyiapkan niat dulu. Jadi niatkan bahwa usahamu itu akan menjadi bagian daripada ibadahmu. Kalau kita usaha, bisnis, kita anggap sebagai ibadah, maka kita akan punya hati yang tulus dan ikhlas untuk memberikan manfaat kepada banyak orang lain. Jadi kalau sebuah bisnis banyak manfaatnya, insya Allah akan barokah. Nah, hati yang tulus dan ikhlas ini insya Allah juga akan menebarkan kebaikan kepada orang-orang sekitar kita. Kemudian juga, jika niat kita ibadah, hati yang tulus dan ikhlas akan memungkinkan kita untuk memudahkan urusan-urusan orang lain. Jadi yang pertama, niatkan bahwa bisnismu adalah bagian daripada ibadahmu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah menjadi seorang pengusaha, kita harus menyiapkan mental kita, mental sebagai seorang pengusaha. Karena apa? Banyak sekali hambatan, rintangan di dalam membangun bisnis Anda. Kalau mental Anda nggak siap, ya kita akan gampang mundur, kita akan menyerah, muntaber, mundur tanpa berita. Ya, tentu mental ini harus kita persiapkan. Mental seperti apa? Ya, siapkan mentalmu, tidak gampang menyerah, disiplin, kemudian mental yang gigih, mental yang menunjukkan bahwa Anda layak dilihat sebagai seorang pengusaha. Ya, mental karyawan tentu berbeda dengan mental pengusaha. Mental pengusaha harus bisa bergerak sendiri, memotivasi dirinya sendiri. Dan ini juga sangat penting. Kalau Anda mau menjadi seorang pengusaha, siapkan dulu mentalmu. Mindset harus benar menjadi seorang pengusaha. Berikutnya adalah yang ketiga, pastikan bisnismu ini adalah bagian dari passionmu. Oke, banyak orang mengatakan kalau Anda mau menjalankan sebuah bisnis, Anda harus punya bakat. Tapi menurut saya selain bakat, ya kita harus punya passion. Passion adalah sesuatu yang membuat kita bergairah. Kita senang mengerjakannya. Kita termotivasi tanpa harus dimotivasi oleh orang lain. Ya kita tergerak sendiri. Itulah passionmu. Jadi passion maksudnya adalah sesuatu meskipun engkau mengerjakannya overtime, mengerjakannya sambil larut malam, tapi karena Anda senang mengerjakannya, menjadi tidak masalah. Ya, jadi sebelum Anda menekuni bisnis Anda, pastikan bahwa bisnis yang Anda tekuni itu adalah bagian daripada passionmu yang buat Anda bergairah. Berikutnya adalah Anda harus menyiapkan dasar-dasar bisnis. Anda harus pelajari apa triknya. Semua hal yang dibutuhkan dalam membangun usaha ini, ilmunya seperti apa, skillnya seperti apa, kemudian hal-hal yang lain yang harus Anda persiapkan, Anda harus pelajari dari A sampai Z supaya kita tahu bagaimana membangun bisnis ini dengan baik dan benar. Selanjutnya, Anda pun harus menyiapkan dasar-dasar bisnis bukan hanya dari segi pengetahuan, ilmu, skill. Anda harus mengetahui networking siapa saja yang bergerak di bidang bisnis Anda. Ya, siapa terlibat di dalamnya. Ini pun penting. Jadi kalau bisnis sekarang, kalau kita terbatas networkingnya, kita akan susah untuk membangun bisnis kita dengan baik dan benar. Berikutnya, dalam membangun bisnis, tentu kita harus tahu siapa target market kita, target pasar kita. Ini akan menjadi sasaran kalau kita menjual produk, tentu produk yang berkualitas, produk bagus, dan kita tahu siapa yang akan menerima atau menjadi pembeli produk yang Anda pasarkan. Selanjutnya ada dasar-dasar bisnis yang lain yang kita harus tahu juga. Bisnis kita ini apa sih kelebihannya, apa sih kekuatannya, ya apa kelemahannya, bagaimana peluang yang akan kita jalankan di tengah kondisi sekarang, apa saja hambatan, ancaman-ancaman, dan ini pun kita harus tahu. Kita harus bisa menganalisa apa kekuatannya, apa kelemahannya, bagaimana peluang-peluang yang kita dapatkan nanti, dan apa saja yang membuat bisnis kita menjadi tidak jalan, katakanlah dianalisa SWOT, strength, weakness, opportunity, and threat. Jadi apa?
yang menjadi hal-hal yang membuat bisnis tetap bertumbuh dan berkembang. Nah, selanjutnya dalam membangun sebuah bisnis, kita harus perhatikan juga yang namanya capital, ya, modal. Ya, membangun sebuah usaha tentu perlu modal, ya, baik dalam bentuk uang. Ya, paling penting adalah modal kita untuk mengerjakannya. Meskipun kita siap dalam investasi modal, tapi kita tidak mau terlibat di dalamnya, kita tidak mau serius membangun bisnis kita, maka menjadi kesia-siaan. Dan juga harus tahu siapa saja sumber daya manusia yang akan terlibat di dalam bisnismu. Kalau passion Anda senang sekali katakanlah membuka usaha yang berkaitan dengan bengkel, mungkin Anda adalah latar belakang orang-orang mekanik. Nah, siapa saja orang-orang yang akan terlibat di dalam bengkelmu, teknisnya seperti apa, siapa saja kasirnya, dan lain sebagainya. Itu yang harus Anda perhatikan, modal dan sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya. Pilihlah orang-orang yang terbaik supaya bisnisnya berjalan dengan baik. Pilihlah orang-orang yang terpercaya dan jujur supaya Anda aman, tidak khawatir bisnis Anda akan digerogoti oleh orang-orang yang tidak jujur. Selanjutnya, Anda harus siapkan sarana dan prasarana. Ya, tentu ini juga penting, ya. Kalau Anda harus sewa tempat, di mana nyari tempat yang ideal, nyari tempat strategis, sarana dan prasarana seperti apa, ini harus Anda perhitungkan dengan matang sekali. Selanjutnya, ini juga bagian penting kalau Anda membangun usaha atau bisnis. Jika Anda membangun sebuah bisnis dalam bentuk perusahaan, tetapkan company value, ya, visi dan misinya seperti apa. Supaya Anda punya dasar untuk menggerakkan bisnis Anda. Saat perusahaan Anda bertumbuh, ya, orang-orang Anda, sumber daya Anda tahu kemana arah yang harus mereka lakukan supaya bisnismu, perusahaanmu semakin besar, karena mereka punya filosofi, visi, dan misi yang jelas. Atau kalau Anda tidak membangun sebuah usaha dalam bentuk perusahaan, Anda mengembangkan usaha pribadi, ya, bikinlah personal value. Tetapkan nilai-nilai dirimu yang bisa dilihat oleh orang. Tetapkan personal branding dalam dirimu. Supaya apa? Supaya kalau Anda dinilai punya value yang bagus, maka orang akan percaya dengan Anda. Berikutnya, Anda harus tentukan target atau goal. Ya, penentuan target goal ini juga penting karena ini akan menjadi arah Anda untuk terus bergerak. Buatlah target jangka pendek 3-6 bulan. Buat target jangka panjang 2-3 tahun atau 5 tahun ke depan. Berapa lama Anda akan profit dalam usahamu? Ya, tentu untuk mengarah ke sana harus buat bisnis plan yang jelas. Buat rencana bisnis yang benar-benar terstruktur dari A sampai Z, dari awal sampai akhir, semua komponen yang terlibat di dalamnya. Siapkan sistemnya, siapkan SOP-nya, supaya bisnis Anda bergulir dengan sendirinya. Memang tidak gampang tentunya, ya. Nah, terakhir, ya, jika Anda sudah menyiapkan ini semua, lakukan secara konsisten dan komitmen. Ya, konsisten maksudnya Anda lakukan terus-menerus. Jika ini adalah passionmu, tidak sulit untuk membuat Anda konsisten. Lakukan setiap saat, terus-menerus, jangan pernah berhenti, jangan pernah menyerah. Niat yang bagus diiringi dengan usaha yang maksimal, insya Allah usahamu akan berhasil. Dan komitmen. Komitmen maksudnya adalah janji hati. Janji hatimu terhadap perusahaanmu, janji hatimu terhadap orang-orang yang mendukung perusahaanmu, dan inilah akan membuat perusahaanmu semakin bertumbuh dan berkembang. Demikian beberapa trik, tips yang bisa Anda lakukan jika Anda ingin memulai sebuah bisnis. Terima kasih, salam fantastis.